Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Arudi Elizabeth Mau, NIM 1723754712. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, jurusan akuntansi, prodi akuntansi sektor publik. Berikut ini saya akan menguraikan materi presentasi saya tentang estimasi pendapatan dan analisis potensi pendapatan. Pertama, perkiraan dan penganggaran. Penganggaran atau budgeting pada prinsipnya berbeda dengan perkiraan atau forecasting. Penganggaran merupakan rencana manajemen yang mengandung implikasi perlunya komitmen dan tanggung jawab untuk mencapai angka yang ditetapkan dalam anggaran. Sedangkan perkiraan tidak lebih hanyalah prediksi atau estimasi tentang apa yang terjadi dan tidak beri implikasi pada perlunya komitmen dan tanggung jawab untuk merealisasikan prediksi tersebut. Jika dilihat dari sudut pandang manajemen, perkiraan merupakan alat perencanaan atau planning tool, sedangkan anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus pengendalian atau planning dan kontrol tool. Teknik perkiraan pendapatan. Yang pertama, teknik kualitatif. Teknik perkiraan yang bersifat kualitatif antara lain adalah teknik Delphi dan teknik Jukman. Teknik Delphi dilakukan dengan cara mengumpulkan para ahli atau expert. Kemudian mereka secara kelompok maupun individual diminta pendapatan atau pandangan mereka tentang prediksi masa depan yang akan mempengaruhi arus pendapatan. Metode kualitatif selain teknik Delphi adalah dengan pendekatan, yaitu perkiraan berdasarkan pengalaman masa lalu dan pertimbangan berbagai faktor yang mempengaruhi pendapatan di masa mendatang. Namun tidak berarti metode kuantitatif selalu lebih baik daripada metode Jukman atau metode kualitatif yang lain. Teknik kuantitatif. Selama hanya dengan metode kualitatif, teknik kualitatif dan dalam perkiraan juga banyak macamnya, mulai dari simple smoothing teknik hingga pemodelan regresi yang canggih. Dalam penggunaan teknik kuantitatif, sebelum dilakukan teknik perkiraan terlebih dahulu harus ditentukan. Yang kedua, subjek perkiraan, yaitu apa yang diprediksi atau diestimasi. Subjek perkiraan bisa berupa pendapatan secara keseluruhan maupun terkelompok jenis, objek dan perincian objek pendapatan, misalnya pendapatan asli daerah atau PAD, dan dapat dirinci menurut jenisnya: pajak daerah, retribusi bagian laba, BUMD, dan lain-lain yang PAD yang sah. Yang ketiga, rentang perkiraan, yaitu periode waktu yang diramal. Rentang perkiraan harus ditetapkan, apakah untuk prediksi 1 tahun ke depan, 2 tahun ke 3 tahun, dan seterusnya. Yang keempat, data yang digunakan, yaitu data runtun atau time series sebagai dasar untuk prediksi. Apakah perlu digunakan data 10 tahun, 5 tahun, atau 3 tahun yang lalu sebagai berbasis kualitatif. Data sangat berpengaruh terhadap keakurasian hasil perkiraan. Selanjutnya akan dibahas beberapa teknik kuantitatif perkiraan yang cukup mudah digunakan, murah biayanya, serta dalam banyak kasus cukup tinggi keakurasiannya. Teknik tersebut antara lain: yang pertama, simple moving average; yang kedua, exponential smoothing; yang ketiga, transformation moving average;
secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut. EPT tambah 1 sama dengan PT segitiga P. Keterangan EPT tambah 1 sama dengan estimasi pendapatan tahun depan atau T tambah 1 PT pendapatan tahun sekarang atau T segitiga P rata-rata perubahan pendapatan. Regresi. Pendapatan regresi sederhana untuk memprediksi pendapatan dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX. Keterangan Y estimasi pendapatan, X tahun, A pendapatan dasar, B perubahan pendapatan sebagai akibat dari perubahan periode ramalan. Regresi dengan model ekonomerika. Perkiraan pendapat dengan teknik regresi pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama metode regresi sederhana dan kedua metode regresi dengan metode ekonomerika yang canggih. Dengan metode ekonomerika persamaan regresi untuk memprediksi pendapatan tahun mendatang dengan tidak menggunakan satu variabel tetapi memasukkan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan, misalnya variabel pertumbuhan penduduk, pendapatan per kapita, inflasi dan data pertumbuhan ekonomi. Nilai akurasi prediksi. Untuk menilai keakuratan berbagai teknik perkiraan dapat dilakukan dengan menghitung presentasi kesalahan peramalan atau API dan MAPE, mengukur perbedaan antara nilai perkiraan dengan hasil yang sesungguhnya terjadi. Semakin kecil nilai API berarti semakin baik keakurasian teknik perkiraan yang digunakan. Secara matematis, API dapat dituliskan sebagai berikut. API sama dengan prediksi atau hasil sesungguhnya atau hasil sesungguhnya. Karena nilai API yang diabsolutkan, maka API tidak dapat menunjukkan apakah terjadi perkiraan lebih ataukah perkiraan kurang. Pada umum, teknik kuantitatif memiliki tingkat akurasi prediksi yang lebih baik dibandingkan pendekatan. Permasalahan perkiraan pendapatan di sektor publik. Permasalahan yang terkait dengan urgensi perkiraan pendapatan di lingkungan organisasi sektor publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama faktor teknis, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor administratif, yang keempat faktor peran legislatif. Yang berikut mengenal potensi pendapatan. Potensi adalah suatu yang sebenarnya sudah ada, hanya saja belum dapat atau diperoleh di tangan. Karena potensi tersebut bersifat tersembunyi, maka perlu diteliti besarnya potensi yang ada, termasuk potensi pendapatan. Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada, suatu daerah dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu yang pertama memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang tinggi, yang kedua memiliki potensi yang tinggi kemampuan mengelola rendah, yang ketiga memiliki potensi yang rendah tetapi memiliki kemampuan mengelola yang tinggi, yang keempat memiliki potensi yang rendah dan kemampuan mengelola rendah. Yang berikut pemetaan potensi pendapatan. Sumber-sumber utama pendapatan suatu daerah secara umum dapat dilihat pada data pendapatan domestik regional bruto atau PDRB yang dapat dirinci ke masing-masing sektor atau PDRB sektoral untuk menentukan nilai PDRB suatu daerah, yaitu yang pertama sektor pertanian meliputi sektor pertambangan dan
pengalian meliputi sektor industri, meliputi sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor konstruksi atau bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkatan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa. Analisis tipologi klasen. Analisis tipologi klasen merupakan teknik pengelompokan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB suatu daerah, sehingga kita dapat memetakan potensi daerah secara sektoral ke dalam 4 kategori. Yang pertama, sektor unggulan atau prima, yang kedua sektor terbelakang, yang ketiga sektor perkembangan, yang keempat sektor potensial. Yang berikut perhitungan potensi pendapatan. Potensi pendapatan pajak atau redistribusi sama dengan basis pajak atau retribusi X tarif pajak retribusi. Langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, mengidentifikasi objek pendapatan pajak hotel. Yang kedua, menentukan hotel yang akan diteliti. Yang ketiga, melakukan observasi untuk memperoleh data kelas atau jenis kamar, tarif kamar, jumlah kamar, tingkat hunian kamar. Yang keempat, menghitung rata-rata hunian kamar. Yang kelima, menghitung potensi pajak. Menghitung potensi pajak restoran. Langkah-langkah menghitung potensi pajak restoran adalah mengidentifikasi objek pendapatan restoran. Yang kedua, menentukan restoran yang akan diteliti potensi pajak restorannya. Yang ketiga, melakukan observasi untuk memperoleh data omset, penjualan, jumlah pengunjung restoran, jumlah meja atau kursi tersedia, daftar menu dan harga dan sebagainya. Yang keempat, menghitung rata-rata omset penjualan. Yang kelima, menghitung potensi pajak restoran. Potensi pajak restoran sama dengan rata-rata omset penjualan kali 360 hari kali tarif pajak restoran. Menghitung potensi pajak hiburan. Jenis hiburan yang biasa dipungut biaya hiburan antara lain bioskop, pertunjukan, konser musik, dan sebagainya. Pajak hiburan sebagai dasar pengenaan pajak adalah omset penjualan tiket. Besarnya pajak hiburan adalah jumlah omset penjualan tiket dikalikan dengan tarif pajak. Langkah-langkah menghitung pajak hiburan. Yang pertama, mengidentifikasi objek pajak hiburan. Yang kedua, menentukan penyelenggaraan hiburan yang akan diteliti potensi pajaknya. Yang ketiga, melakukan observasi untuk memperoleh data omset penjualan tiket, tingkat kunjungan, kursi, jumlah kursi tersedia, frekuensi pertunjukan, harga tiket masuk, dan sebagainya. Yang keempat, menghitung perkiraan omset penjualan. Yang kelima, menghitung potensi pajak hiburan. Menghitung potensi pajak parkir. Langkah-langkah menghitung potensi pajak parkir adalah mengidentifikasi objek pendapatan pajak parkir yang identifikasi penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan. Yang kedua, menentukan tempat parkir yang akan diteliti potensi pajak parkirnya. Yang ketiga, melakukan observasi untuk memperoleh data jumlah kendaraan yang parkir, tarif pajak yang dikenakan untuk masing-masing kendaraan bermotor, luas area parkir, daya tampung, dan sebagainya. Yang keempat, menghitung rata-rata pendapatan parkir
per hari. Yang kelima, menghitung potensi pajak parkir. Potensi pajak parkir sama dengan rata-rata pendapatan parkir kali 360 hari kali tarif pajak parkir. Yang berikut, menghitung potensi pajak reklame. Objek reklame yang dapat dipungut pajak adalah reklame papan, billboard, megatron, dan LED, reklame kain, reklame stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame film, dan reklame peragangan. Sedangkan subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemasangan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi, badan atau pihak ketiga atau agen reklame yang menyelenggarakan reklame. Dasar pengenaan pajak reklame sama dengan nilai sewa reklame kali tarif pajak reklame. Nilai sewa reklame adalah NJOP ditambah nilai strategis. Faktor penentu besarnya nilai sewa reklame adalah lokasi pendapatan reklame atau daerah protokol ekonomi dan lingkungan. Yang kedua, jenis reklame. Yang ketiga, jangka waktu penyelenggaraan. Yang keempat, ukuran media reklame. Nilai sewa reklame sama dengan biaya pemasangan tambah biaya pemeliharaan tambah nilai strategis lama pemasangan. Faktor yang mempengaruhi biaya pemasangan reklame. Yang pertama, jenis reklame. Yang kedua, ukuran reklame atau luas dan ketinggian. Yang ketiga, sudut pandangan reklame. Yang keempat, nilai jual pajak objek reklame wilayah pemasangan reklame. Nilai strategis wilayah pemasangan reklame ditentukan oleh beberapa indikator, antara lain: yang pertama, tingkat keramaian lalu lintas kendaraan sekitar lokasi pemasangan reklame. Yang kedua, tingkat kerawanan terhadap kecelakaan lalu lintas di sekitar lokasi pemasangan reklame. Yang ketiga, tingkat kepadatan atau keramaian orang sekitar lokasi pemasangan reklame. Yang keempat, ada tidaknya pusat aktivitas di sekitar wilayah pemasangan reklame. Yang kelima, karakteristik kawasan pemasangan reklame atau wilayah bebas umum